tepatnya di bulan Sya'ban, Allah turunkan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu ke Ka'bah, salat ngadep Ka'bah. Kejadian itu di Madinah, maka peristiwa yang terjadi diabadikan tempat kejadian perkaranya dengan sebutan Masjid Qiblatain, masjid di mana dulu Nabi menghadap dua arah kiblat, salat 2 rakaat ngadep Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi ngadep Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara sekalian, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya beliau menyampaikan wejangan kalam hikmah beliau, masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu an turzaqa husnal adab. Kata Imam Ibn Athaillah, bukanlah kadar yang tinggi yaitu adanya permintaan. Sesungguhnya kadar yang tinggi itu bila kita dianugerahi husnul adab. Jadi ada namanya husnul talab dan ada namanya husnul adab. Ada namanya bagusnya permintaan dan ada namanya bagusnya tata sopan. Dua-duanya bagus dalam agama, tapi yang lebih bagus bukan husnul talab, akan tetapi husnul adab. Di bulan Sya'ban ini, di antara peristiwa besar yang terjadi adalah tahwilul qiblah, perombakan arah kiblat. Dari zaman Nabi Sulaiman alaihi salam sampai zaman Nabi Isa, sampai Nabi kita lahir, sampai Nabi kita menjadi Rasul umur 40, sampai Nabi kita hijrah ke Madinah di awal-awal, salat itu dari sejak Isra Mi'raj ngadepnya bukan ke Ka'bah, akan tetapi ngadepnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Salat itu sejak Nabi Sulaiman sampai Isra Mi'raj terjadi, salat
itu ngadepnya Baitul Maqdis, bukan menghadap Ka'bah. Di Madinah, dalam hatinya Nabi tuh pengen banget arah kiblat itu balik lagi kayak zaman dulu, yaitu menghadap Ka'bah. Zaman Nabi Adam, Nabi Idris, dan seterusnya, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, terus sampai Nabi Daud masih menghadap Ka'bah. Dulunya Nabi pengen arah kiblatnya ke Ka'bah lagi, ke Ka'bah lagi. Tapi minta enggak berani sama Allah, enggak minta, enggak ngomong, enggak doa. Matanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larak lirik ke langit, lihat ke atas wajahnya, ngomong enggak berani sama Allah, karena Nabi memiliki husnul adab. Pada bagian ini Allah jabarkan dalam Al-Quran, kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Imam Suyuti di dalam tafsir yang kecil, tafsir Jalalain, qad huna litahqiq. Qad itu ada litaqlil, ada litahqiq. Bila nempel ama fi'il madhi, qad itu tahqiq. Bila nempel ama fi'il mudhari, taqlil, terkadang. Kalau fi'il madhi, sesungguhnya. Namun ada kalanya enggak begitu. Qad naro fi'il mudhari, qad di sini maknanya tahqiq, sehingga artinya kurang lebih sungguh. Aku lihat bolak-balik wajahmu, larak lirik matamu ke langit. Wajahnya Nabi diterangi nama Allah dalam Al-Quran. Wajah yang mulia, yang penuh cahaya. Lihat langit aja Nabi. Di hatinya pengen arah kiblat itu dibalikin ke Ka'bah, tapi tidak berani minta sama Allah, karena Nabi itu memiliki husnul adab, enggak minta. Banyaknya muji terus sama Allah, memuji terus sama Allah. Begitulah orang-orang yang akhlaknya tinggi, muji. Jadi kita punya dua teman yang atu minta mulu sama kita, yang atu muji mulu sama kita. Dari dua orang nih, yang kita paling demen banget sama dia, kira-kira yang minta apa yang muji?
Yang minta apa yang muji? Yang muji. Allah begitu demen sama hamba-hambanya yang memuja, memuji, menyanjung Allah lebih dibanding yang minta-minta. Yang minta-minta. Sebab yang minta-minta itu terkesan ngatur-ngatur Allah. Kaya-kaya Allah kagak tahu. Maka ampe diatur-atur. Begitu. Kalau manusia sih mungkin iya. Kalau enggak diviralin pagar laut, mungkin enggak juga dicabut. Begitu. Manusia. Allah mah enggak perlu orang tahu. Allah belum minta tahu kondisi kita. Jadi kalaulah kita minta, kaya-kaya menuduh Allah itu kurang tahu tentang kondisi kita. Kaya-kaya. Maka hamba Allah itu berkelas, berbeda-beda tingkatan. Yang kelasnya abror, maqamul abror, itu kelas wujudut tolab, minta. Tapi yang kelasnya maqamul muqarrabin, kelasnya memuji, bukan minta. Begitu. Sehingga dalam kaidah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, ini materi kita. Bagus di kelas abrar tapi jelek di kelas muqarrabin. Kata orang muqarrabin, ono jelek abror, tapi di kelas abrornya bagus karena orang berbeda-beda sudutnya, sudut pandangnya. Nabi Ibrahim alaihi salam yang kita selalu baca solawatnya dalam solat kita tasyahud akhir, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Begitu. Sebagaimana kau bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Waktu mau dibakar oleh Raja Namrud, mau dibakar, malaikat Jibril datang. Aneh Nabi Ibrahim, api udah berkobar, tungku udah nyala, tinggal lemparin doang ke api. Malaikat Jibril datang. Kata Jibril, ya Ibrahim, alaka hajah. Ibrahim, adakah hajatmu? Butuh bantuan enggak? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Ama ente ma Jibril kagak. Kata malaikat Jibril, atupugu ama gua mau enggak, ama Allah. Ada enggak proposal yang mau diajukan? Nanti saya sampai. Kata Nabi Ibrahim, enggak ada. Loh, kamu ini mau dibakar. Enggak ada yang kamu minta biar selamat. Enggak.
Emang apa? Begitu kata malaikat Jibril. Nabi Ibrahim lalu menjawab, Jibril, ana mau tanya ama ente, Allah itu sifatnya tahu enggak? Iya, sifatnya Allah al-ilmu, tahu apa saja. Tahu enggak kalau saya ini mau dibakar sama Raja Namrud? Ya tahu. Tahu enggak kalau Namrud itu raja zalim? Tahu. Tahu enggak kalau saya ini posisinya benar? Tahu. Loh, ngatur yang udah tahu tuh orang bego. Kafa ilmuhu anis su'al. Cukuplah pengetahuan Allah daripada minta-minta. Saya enggak mau ngatur yang sudah tahu. Mendingan saya zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup. Yang menolong kami Allah. Sebaik-baiknya yang melindungi adalah Allah. Zikir aja. Karena Nabi Ibrahim enggak minta demennya muji api yang karakternya ngebakar, enggak. Kata Allah, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, kamu adem, dingin, dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Maka api berkobar, Nabi Ibrahim ampe ngantuk-ngantuk di dalam api, enggak kepanasan, boro menjerit, ngantuk. Saking apanya? Saking apanya? Adem, enak. Kayak kita ngaji di At-Taqwa, adem, ngantuk, begitu. Kenapa begitu? Husnul adab. Enggak minta, enggak. Nabi kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Ati mau pengen Ka'bah itu, kiblat itu dirombak ke Ka'bah lagi. Tapi minta mau enggak, matanya ngelihat ke langit aja. Allah terangin kondisi ini dalam Al-Quran. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Sungguh aku lihat bolak-balik wajahmu ke langit. Karena muji mulu Nabi, falan walliyannaka qiblatan tardhaha, maka nanti akan arahkan engkau ke kiblat yang kau pengen. Coba, kurang lebih setahun setengah, tepatnya 17 bulan, dikit lagi lah 18 tahun setengah. Tepatnya di bulan Sya'ban, Allah turunkan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu ke Ka'bah, salat ngadep Ka'bah. Kejadian itu di Madinah, maka peristiwa yang terjadi diabadikan tempat kejadian perkaranya dengan sebutan Masjid Qiblatain. Masjid di mana dulu Nabi menghadap dua arah kiblat, salat 2 rakaat ngadep Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi ngadep Ka'bah.
Sejak itu tempat kejadiannya diabadikan, dicatat dalam sejarah, ditulis oleh ulama. Di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Kapan kejadiannya? Bulan Sya'ban. Ini bulannya. Jadi bulan Sya'ban itu bulan perombakan arah kiblat. Dari mana? Dari Nabi muji. Nabi banyaknya muji Allah terus. Enggak minta, enggak. Kenapa? Karena kalau minta terkesan siapa Tuhan, siapa hamba. Yang namanya Tuhan itu ngatur, yang namanya hamba diatur. Hamba itu kayak tamu, Tuhan itu tuan rumah. Tuan rumah lah yang ngatur, tamu diatur. Ada orang datang ke rumah kita, dia bilang, "Bang, salah ini. Pintunya kudunya ngadep ngalor, bukan ngadep ngidul. Ini guci bukan di sini, kudu di sono. Ini sofa bukan di sini, kudu di sini." Kita sebagai tuan rumah sama tamu model begitu demen apa gedek? Kenapa gedek? Ngatur. Tamu mah bukan ngatur, kudunya diatur. Ada orang pagi-pagi, "Ya Allah, jika rezekiku di langit turunin." Kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau seret lanjut, kalau dikit. Yang kayak begini ngatur apa diatur? Kalau model begitu tuh, ngatur apa diatur? Ngatur. Masya'nu wujudat tolak. Bukan kedudukan yang tinggi di mata Allah kalau masih doyan ngatur-ngatur. Yang tinggi itu bila dikurniai husnul adab, muji aja sama Allah. Dan Allah udah janji dalam hadis qudsi, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu ma u'tisa ili." Siapa yang sibuk muji-muji mengingatku, enggak keburu minta-minta kepadaku, akan aku beri lebih dari yang kuberikan kepada tukang minta-minta. Muji aja, muji aja. Allah kasih, puji aja. Maka wasjud waqtarib, sujud sebagai sesuatu yang dekat dengan Allah. Bacaannya subhana rabbiyal a'la wa muji, enggak minta, enggak. Muji aja yang banyak, Allah bakal kasih. Muji aja. Itu begitu. Pada kelas abror berkelas. Emang doa salah? Kagak. Ada adab-adabnya di abror ini. Ud'uni amrun minallahi bid-du'a. Ini perintah dari Allah untuk kita doa. Perintah. Maka abror pun berkelas. Jadikan doa itu nomor satunya ngejalanin perintah Allah. Allah mengingkana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa ikana fil ardi fariju dan seterusnya. Ini bukan karena butuh rezeki, tapi karena memenuhi perintah Allah. Yang mana Nabi bilang ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Kenapa? Karena di dalamnya ada mematuhi perintah Allah.
Jangan doa karena kebutuhan dan kepengenan. Yang model begini suka ngambekan, udah tahajud seminggu nggak ada perombakan warungnya, berhenti tahajudnya, ngambek. Mana orangnya ngaji juga yang model begitu malam ini. Begitu saudara. Jadi doa itu karena memenuhi perintah. Makin banyak doa, makin banyak ganjaran. Jadi doa itu karena kita mematuhi perintah Allah. Lihat wali-wali dalam tarekat Syadiliyah, ada Hizib Bahr, ada Hizib Nasr, ada Hizbul Hamdi, ada Hizbul Rizqi, ada Hizbun Nur, Hizbul Falah, Hizbul Bar, macam-macam. Dalam Mafaihul Aliyah itu ditulis aurad tarekat Syadiliyah. Ngapain tuh doa? Emang Allah demen diminta. Begitu, demen. Kalau kita meminta karena butuh, karena ketika udah hasil berhenti. Kalau udah hasil ini kurang bagus. Doa karena butuh. Contoh, ada orang lupa di mana itu kunci lemari, mana surat-surat penting ada di dompet, ada di lemari, duit segala macam, lupa naruh kuncinya. Mana mau bayar ini, ada yang jatuh tempo, datang ke kiai, kiai minta petunjuk, berilah saya wirid, saya lupa naruh kunci di mana. Berangkas masalahnya, kudu dipukulin biar ketemu. Kata yai, merem-merem yai, diperhatikan kurang kalau wirid-wirid nih orang. Ama yai bisa kuliah kulhu, bisa, itu maapal yai. Baik, lu nanti malam sholat ya hajat, wis bacanya kuliah kulhu 100 rakaat. Tar ketemu. Kerjakan sholat 2 rakaat, salam, bangun lagi 2 rakaat, salam, bangun lagi kuliah kulhu 2 rakaat. 10 rakaat udah dijalanin setan dari tadi liatin. Nih orang kalau didiemin kata setan, ganjarannya banyak 100 rakaat. Gua kasih tahu aja dah. Maka dibisikin di kupingnya ke hati, di bawah kasur. Maka habis sholat 10 rakaat, intip kasur. Adek, kira-kira terus apa kagak sholatnya? Terus apa kagak? Kagak. 10 doang, nggak sampai 100. Ini karena doa, karena butuh. Jangan doa karena ada kebutuhan, tapi doa itu karena perintah Allah. Doa aja. Nabi-nabi doa, muji-muji. Begitu. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Nah, deh. Itulah begitu orang-orang yang tinggi, banyaknya muji. Kalau kita dikasih wiridan pujian, duitnya mana? Duitnya mulu. Udah baca sholawat aja, udah ntar juga Allah kasih. Puji-puji aja tuh kekasihnya. Begitu, ntar juga diberi sama Allah. Begitu. Datangi aja orang-orang soleh, ntar juga dikasih sama Allah. Begitu saudara. Maka akhlak yang baik itu sering muji dibanding minta. Berdoalah karena mematuhi perintah,
bukan karena adanya kebutuhan, sehingga tiada bosen daripada berdoa. Mau dikasih mau kagak terserah Allah. Rezeki orang kafir juga dikasih, yang gak pernah duha. Sholat duha gak sih orang kafir ya? Sholat duha gak ya? Orang kafir lah, boro duha sahadat aja kagak. Kasih juga rezeki, kucing kasih. Mintalah yang orang kafir kagak dibagi. Itu orang cerdas. Begitu saudara. Singkatnya, Nabi itu demennya muji dibanding minta. Bila kita sering temukan doa-doa Rasulullah, itu karena ngajarin para sahabat. Begitu. Jangan sampai turun kayak orang ya aja, gua mau minta sama Allah, Allah udah tahu, tapi ngeluh mulu nulis di status, lapar nih. Ya Allah. Kalau yang tukang ngeluh, kelasnya kudu minta maqamul abrar. Yang tukang ngeluh begitu, minta begitu. Padahal kunci hidup bahagia itu bagi anak majelis sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Sedikit disyukuri. Dagang untung dikit, alhamdulillah. Allah masih kasih sehat, anak baik-baik. Pandang, jangan duit doang. Itu begitu. Agar supaya kita ini berkah dalam hidup, banyak memuji Allah. Sa'ban, bulan tahwil, perombakan. Maka bukan sekadar merombak kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, tapi rombak perilaku kita yang tadinya jauh dengan Allah menuju dekat dengan Allah. Begitu. Inilah saatnya rombak yang tadinya kurang ingat sama orang tua jadi ingat. Maka bulan Sya'ban di Betawi namanya bulan ruah, untuk menyambungkan ruh kita dengan ruh leluhur-leluhur kita sebagai terima kasih. Begitu saudara. Dan masih panjang ini uraian, namun guru kita ini Ustaz Habib suruh tahlilan, nanti nggak kebagi waktunya, takut sampai subuh doang. Jadi saya mau batasi segini aja kupasan ngaji malam ini. Kitab sih saya bawa sebetulnya, tapi tadi nanya katanya tahlilan. Ya wis, malam hari ini kita tahlilan saja, baca Fatihah, baca zikir untuk yang wakafin tanahnya buat at-taqwa, yang wakafin karpet segala macam. Begitu kita doakan mereka semua yang sudah meninggal, kuburnya menjadi raudhah min riyadhil jannah. Ngaji-ngaji kita Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada mereka semua yang masih hidup, yang andil di Masjid At-Taqwa ini, tenaga, pikiran, waktu, uang, segalanya. Moga Allah beri sehat walafiat, zahir batinnya penuh dengan kedekatan dengan Allah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Al-Fatihah.